warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ananda semua? Insya Allah Ananda semua siswa kelas 4 di SD Islam Insan Taqwa semuanya dalam keadaan sehat ya. Begitupun juga dengan ayah bunda yang telah mendampingi. Marilah sebelum kita belajar pada hari ini, kita mulai dengan berdoa. Berdoa dipersilahkan. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan belajar matematika, yaitu tentang hubungan antar garis, di mana pada pekan lalu kalian sudah belajar mengenai segi banyak. Yang definisi segi banyak adalah merupakan sisi-sisinya merupakan garis lurus. Nah, sebelum itu kalian sebagai siswa dan siswi SD Islam Insan Taqwa bantu channel YouTube ini ya. Jangan lupa ketik tombol loncengnya supaya kalian menjadi siswa atau pelajar yang pertama agar dapatkan notifikasi untuk pembelajaran-pembelajaran di materi berikutnya. Oke, kita mulai dengan membaca basmalah. Nah, materi yang pertama adalah kita akan mengenal pengertian garis. Apa itu garis ya? Di situ dalam contohnya ada titik-titik. Nah, tentunya ada titik-titik yang berjarak. Selanjutnya, kalau kalian lihat lebih jeli lagi, titik-titiknya itu lebih kerap, atau lebih rapat. Nah, lalu setelah kita lihat juga pada gambar yang ketiga, garisnya adalah berupa garis lurus. Jadi bisa kita simpulkan bahwa pengertian garis adalah kumpulan titik-titik yang beraturan dan berkesinambungan. Nah, selanjutnya kita akan mengenal jenis-jenis garis yang secara umum sudah kalian ketahui, yaitu salah satunya ada garis vertikal atau garis yang berupa tegak lurus dan garis horizontal yang berupa garis mendatar. Mereka itu disebut garis vertikal apabila dia tegak lurus dengan garis yang mendatar yang disebut dengan garis horizontal. Atau kita tambah lagi jenis garis yang berikutnya yang kita kenal adalah tak lain garis miring atau garis diagonal. Nah, itu pengertian garis. Sekarang kita akan belajar macam garis. Tadi udah tahu garis nih. Ada garis vertikal, horizontal, ada juga garis diagonal atau garis miring. Sekarang macam garis. Di sana ada macam garis yaitu garis A atau garis AB. Ditulis dengan garis AB yang di atasnya ada simbol, di mana simbol itu merupakan definisi. Kenapa dia dikatakan garis AB? Karena garis itu berupa garis lurus yang kedua sisinya berupa anak panah. Yang artinya anak panah itu bisa dipanjangkan ke arah panah yang tentunya sudah ditunjuk. Dan dipanjangkannya itu tak hingga. Lalu ada titiknya di situ juga. Namanya adalah titik A dan titik B. Jadi itu dinamakan garis AB. Gambar yang kedua yang ini itu adalah dinamakan sinar garis KL. Kenapa sinar garis KL ya? Iya Bu, karena titik-titiknya itu berupa huruf K dan L. Ya, itu sudah salah satu ciri-cirinya atau salah satu sifatnya. Tetapi ada yang perlu kalian lihat lagi lebih teliti, bahwasannya sinar garis itu adalah yang diawali dengan titik di ujungnya, lalu di sini diakhiri dengan panah. Nah, itu namanya sinar garis. Lalu untuk penamaan sinar garis KL tentunya dengan abjad yang sudah diketahui dari titik yang di ujung K dan yang di sini yang berupa anak panah adalah L. Jadi namanya sinar garis KL. Selanjutnya macam garis atau penamaan garis yang ketiga. Di sini namanya segmen garis atau dalam buku matematika kalian juga disebut namanya adalah ruas garis. Contohnya di sini ruas garis X dan Y yang berupa garis lurus yang kedua ujungnya merupakan titik
dan titik itu dinamakan titik X dan Y. Simbolnya yang kita lihat seperti pada gambar adalah berupa garis lurus di mana ada jarak antara X dan Y. Selanjutnya setelah kita tahu macam garis, kita dalam materi ini akan mengenal yaitu adalah garis sejajar. Apa sih itu garis sejajar? Nah, contoh-contoh gambarnya udah ada di kotak yang putih ya, garisnya berwarna hijau. Garis sejajar adalah garis yang jika kedua garis tersebut tidak akan bertemu atau berpotongan meskipun diperpanjang sampai tak hingga. Diperpanjangnya kemana Bu? Tentunya ke arah anak panahnya. Nah, selanjutnya ada di situ ciri-cirinya atau sifat-sifatnya. Dua garis yang sejajar, jarak antara keduanya selalu sama bila diukur dari ujung manapun. Sedangkan ciri atau sifat yang kedua adalah dua garis sejajar dilambangkan dengan garis miring dua. Seperti pada gambar di sini. Oke, garis miringnya dia bisa dikatakan sejajar. Itu untuk hubungan antar garis yang pertama, yaitu adalah garis sejajar. Nah, sekarang adalah hubungan antar garis yang kedua. Kalau tadi hubungan antar garis yang pertama itu adalah hubungan antar garis yang dinamakan sejajar. Sekarang garis yang berpotongan. Apa sih itu garis yang berpotongan? Garis yang berpotongan adalah jika kedua garis tersebut terletak pada satu bidang dan berpotongan di salah satu titiknya. Seperti 3 contoh garis yang berpotongan di sini. Yang ini adalah berpotongan tidak tegak lurus. Kenapa tidak tegak lurus? Karena sudut-sudut yang dibuat di sini bukan merupakan sudut 90 derajat. Dan jaraknya ini berbeda antara jarak yang awal, atas sampai jarak yang bawah ini lebih dekat. Seperti itu ya, berbeda dengan garis sejajar. Selanjutnya pada contoh yang kedua, yaitu masih sama, garis berpotongan tidak tegak lurus juga. Apalagi itu lebih mendekati lancip sudutnya. Nah, yang paling ujung di sana yaitu kalian akan mengenal yang namanya garis berpotongan berupa siku-siku atau dinamakan garis berpotongan tegak lurus. Yang semua sudutnya apabila terbentuk itu besarnya 90 derajat. Selanjutnya adalah hubungan antar garis yang disebut berimpit. Kenapa dikatakan berimpit? Berimpit apabila kedua garis tersebut terletak pada satu bidang garis lurus. Nah, contohnya yang paling mudah adalah pada jarum jam. Apabila jarum jam itu menunjukkan pukul 12. Di sini juga sudah kita sebutkan contohnya lagi apabila ada dua anak panah misalnya di sini. Dia berimpit dalam satu bidang garis lurus. Itu adalah 3 macam hubungan antar garis dari sejajar, berpotongan, dan berimpit. Selanjutnya adalah kita ke soal latihan. Dari tadi pengertian garis, apa itu segmen garis, apa itu ruas garis, garis lurus, horizontal, diagonal. Nah, sekarang di sini ada soal latihan. Misalnya ada soal manakah di antara A dan R yang merupakan garis horizontal. Mau dihitung sampai 3 ya. Insya Allah bisa jawab semua apabila yang menyimak videonya dari awal tadi. Oke? Yang merupakan garis horizontal adalah titik. Nah, ternyata adalah titik A ya, yaitu adalah garis yang mendatar. Apabila ditanyakan titik R berarti itu garis apa? Garis vertikal tentunya. Kalau yang berupa garis miring, diagonal. Nah, sudah mulai bisa ya untuk menjawab soal latihannya. Selanjutnya adalah soal latihan yang berikutnya. Gambarkan macam garis sesuai namanya. Nah, tadi yang sudah gue menjelaskan di awal. Macam garis itu ada yang dinamakan garis lurus, sinar garis, ataupun segmen garis. Tentunya dengan definisinya masing-masing. Garis lurus itu definisinya adalah kedua titiknya berupa anak panah. Berbeda dengan sinar garis, salah satu titiknya berupa titik dan ujung yang lainnya anak panah. Sedangkan segmen garis atau ruas garis yaitu adalah kedua-duanya itu merupakan
suatu titik yang jaraknya itu berupa garis lurus. Coba kita gambarkan sesuai dengan namanya. Untuk penamaannya adalah ini sudah benar sesuai dengan definisi garis lurus, kedua sisinya ada anak panah. Lalu kita tuliskan nama garis lurusnya, yaitu ada X dan Y. Nah, tentunya itu garis lurus X dan Y. Ada titik X dan titik Y. Sekarang yang kedua, sinar garis. Salah satunya berupa titik dan salah satu ujungnya berupa panah. Di situ penamaannya adalah O dan B. Nah, jelas ya. Terakhir, segmen garis atau ruas garis KL berupa garis lurus yang kedua titiknya berupa titik dan penamaannya adalah titik K dan titik L. Nah, apabila nanti ada soal latihan misalnya gambarkan segmen garis yang merupakan nama garisnya adalah segmen garis XY misalnya, berarti tinggal diganti aja ya yang di sini jadi X dan Y ujungnya. Oke, selanjutnya masih tentang soal latihan yang dimana materi kali ini adalah hubungan antar garis, yaitu yang biasa kita temui. Coba emang ada ya yang biasa kita temui dan bisa kita hubungkan ke materi yang sedang kita pelajari kali ini. Soalnya, tentukan gambar rel kereta yang menunjukkan bahwa dia merupakan hubungan antar garis yang sejajar. Garis sejajar tadi simbolnya adalah dua garis miring. Nah, oke, mana yo gambar relnya kira-kira yang mana ya? Udah kelihatan dari gambarnya itu Bu, yang lurus ya. Berupa garis lurus dan sejajar. Mau diukur, mau dipanjangkan sampai manapun garis itu mereka tidak akan berpotongan. Nah, lalu ada lagi nggak ya? Kira-kira garis rel yang mana yang merupakan hubungan antar garis yang sejajar? Ya, masih ada satu lagi. Nah, itu apabila dihubungkan dengan bantalan relnya, baru itu nanti dikatakan garis yang berpotongan tegak lurus. Tapi yang di sini adalah garis yang sejajar terlebih dahulu ya. Yang relnya, fokus ke gambar relnya dulu ya. Oke. Selanjutnya adalah terus yang gambar yang lain itu merupakan hubungan antar garis apa Bu? Nah, kalau yang ini tentunya bukan sejajar karena dia ada satu titik yang berpotongan. Apalagi gambar yang ini juga nih, ada satu titik yang berpotongan. Gambar relnya di sini ya, itu merupakan hubungan antar garis berpotongan tidak tegak lurus. Ada lagi nggak ya soal latihannya? Nah, sekarang yang berupa gambar. Kalau tadi yang berupa apa saja yang pernah kita temui misalnya. Sekarang lebih jelas lagi berupa gambar. Mana ya yang merupakan garis sejajar dan berpotongan tegak lurus? Sebutkan secara berurutan. Kira-kira yang di sisi kanan atau kiri layar kalian ya. Coba dilihat. Yang F, H, G atau J yang merupakan garis sejajar dan garis berpotongan secara berturut-turut. Udah jelas nih gambarnya kayaknya. Ya, tentunya yang F dan G itu merupakan garis sejajar dan yang satunya adalah garis berpotongan tegak lurus karena di situ juga sudah ada simbol besar sudut siku-siku. Yang H dan J tentunya bukan karena mereka berpotongan tidak tegak lurus dan yang satunya lagi ini bukan merupakan garis sejajar. Oke, sekarang adalah contoh soal mengenai garis yang ketiga, yaitu hubungan antar garis berimpit. Berimpit tadi artinya adalah dua garis yang bertemu pada satu bidang yang sama, satu bidang datar atau satu bidang yang lurus. Kira-kira yang pukul jam berapa ya yang menunjukkan bahwa dia itu berimpit? Kita baca dulu soalnya biar tahu ya. Jam manakah yang menunjukkan jarum panjang dan jarum pendeknya berimpit? Yang mana ya? Kalau tadi dicontohkan anak panah tuh, ada anak panah yang panjang berwarna kuning dan anak panah yang panjang berwarna orange pada satu bidang. Ternyata mereka berimpit. Gimana kalau yang pukul 7? Oh, ternyata bukan. Pukul 8.
Ya, bukan juga. Nah, udah ada yang berbisik ya, atau dengan lantang sudah mulai menjawab. Bu, itu yang berimpit yang menunjukkan pukul 12. Nah, jawabannya betul. Berarti kalian sudah tahu yang artinya garis berimpit atau hubungan antar garis yang ketiga yang kalian kenal pada pembelajaran kali ini. Nah, sekarang adalah kalian buka di buku matematika kalian halaman 141. Di situ ada latihan nomor 1, 2, dan 3. Cukup kalian perhatikan nomor 1 dan 2 saja. Yang nomor 3 dilewat dulu nggak apa-apa. Nah, sekarang Bu Anggi mau contohkan latihan soalnya pada nomor 1A misalnya. Gambarnya sudah sama ya, sudah Bu Anggi sesuaikan dengan yang ada di buku matematika kalian. Garis AB ada garis miring 2, yaitu artinya sejajar dengan garis titik-titik. Garis AB sejajar dengan mana ya? Oke, coba kita buktikan. Berarti dia sejajar dengan IH, lalu dengan CD, dan dengan GE. Nah, itu adalah cara untuk kamu mengerjakan di halaman 141. Apabila nanti ditanya garis yang sejajar dengan JF misalnya, yaitu AE. Ya, betul, KL, MM juga Bu. Nah, karena banyak jawabannya, untuk lebih amannya kalian tulis aja semuanya. Mana jawaban yang menurut kalian benar. Nanti kalau Bu Anggi sebutkan satu persatu di sini, terjawab semua dong latihan yang ada di halaman 141. Oke? Untuk latihannya pada pembelajaran kali ini adalah itu. Halaman 141 kalian kerjakan nomor 1 B, C, D, E, F, dan nomor 2 A, B, C, D, E. Semuanya ada 10 poin. Nah, untuk yang nomor 2 kalian ingat lagi sifat-sifat atau ciri-ciri garisnya ya, seperti garis sejajar. Apabila diperpanjang sepanjang apapun sampai tak hingga jaraknya, mereka tidak akan saling berpotongan. Itu benar apa salah? Pilihannya di situ cuma ada 2, benar atau salah. Ya, itu merupakan jawaban yang benar. Lalu ada lagi cirinya Bu. Apabila dia berpotongan tegak lurus, berarti besarnya 90 derajat. Benar apa salah? Ya, benar lagi. Contohnya seperti itu. Oke, terima kasih yang sudah mengikuti pembelajaran pada video kali ini. Insya Allah video ini bisa membantu kalian dalam belajar ya. Nah, tentunya alhamdulillah Bu Anggi ucapkan bagi yang sudah menonton sampai dengan selesai. Terima kasih banyak untuk ayah bunda yang sudah mendampingi. Tak lupa kalian harus terus mencoba dan belajar supaya lebih mahir dalam berhitung matematika. Ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.